Suatu kekurangan menjadi suatu keunikan dengan suatu karya yang biasa saya lakukan ke anak special need itu. Jadi kita secara tidak langsung membuka peluang anak untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan berdiskusi dengan tema yang menarik dan teman diskusi juga yang sangat luar biasa. Setiap insan yang terlahir di dunia sudah Allah anugerahkan kelebihan pun dengan kekurangannya. Kita patut mensyukuri dan melejitkan segala potensi yang telah Allah berikan. Nah, hal ini menjadi lebih menarik karena kita akan mengupas tentang kekurangan yang ada di dalam diri seorang anak sehingga menjadi sebuah keunikan. Oke, langsung saja saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi pasti sudah pada penasaran dong siapa teman diskusi kita pada hari ini. Jadi langsung saja saya akan panggilkan Bunda Betari Ratna Gumilang atau biasa disapa dengan Bunda B. Assalamualaikum Bunda B. Sehat Bun? Alhamdulillah sehat. Iya, Bunda. silakan Bunda. Terima kasih. Iya, baik, kita sudah kehadiran Bunda B di tengah-tengah kita semua nih teman diskusi. Jadi langsung aja Bunda B boleh perkenalkan diri dulu agar teman-teman diskusi di rumah bisa kenal dengan Bunda B. Silakan Bun. Baik, terima kasih Bunda Lulu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Betari Ratna Gumilang. Biasa kerap untuk di Al-Auzah sendiri saya dipanggilnya Bunda B, Bunda. Iya, Bunda B ya. Karena Bunda Betari itu lebih terlalu panjang, jadi disingkat Bunda B. Gitu. Jadi untuk background pendidikan saya S1 Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saat ini saya sudah berada di Al-Auzah ini kurang lebihnya 2,5 tahun, Bunda. Iya, 2,5 tahun. Dan untuk kesibukannya ya Bun ya, untuk kesibukannya saya awalnya itu masuk ke Al-Auzah itu fokusnya di terapi Bunda. Baik. Terapi yang mana saya berkontak langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya diberikan amanah yang sangat luar biasa untuk membersamai SMP dan SMA sebagai guru bimbingan konseling Bunda. Jadi kurang lebihnya untuk background pendidikan dan pekerjaan saya saat ini seperti itu. Oke. Menarik ya teman diskusi. Jadi kita sudah mengenal nih Bunda B, bahwa Bunda B ini memang membersamai teman-teman SMP dan SMA di bagian bimbingan konseling. Nah, pasti ada banyak banget problem-problem nih yang dialami sama teman-teman ya, baik itu dari SMP, SMA ataupun permasalahan-permasalahan anak-anak yang diterapi juga ya Bunda. Betul. Pun buat siswa reguler juga Bunda menangani juga kan ya. Betul. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sih tadi ya sebuah kekurangan yang ada di dalam diri anak tapi bisa menjadi sebuah keunikan yang itu nantinya akan menjadi bekal anak itu melejitkan potensinya. Nah, mungkin Bunda B bisa sharing gimana nih Bun caranya supaya awalnya kita tahu dulu nih sisi mana kurangnya si anak, mana kelebihannya, dan bagaimana kita bisa tahu hal itu. Oke, terima kasih Bunda Lulu. Jadi gini, yang wajib kita selaraskan gitu ya dalam pemikiran, sudut pandang tentunya kita memposisikan sebagai guru ya Bun ya. Guru di suatu instansi yang mana kita harus sadar dulu nih Bun, kalau memang anak itu dilahirkan itu tidak semata-mata sempurna semuanya. Jadi mungkin kalau kesempurnaan itu di mata Allah Subhanahu wa taala tuh kita sempurna, tapi di mata orang lain terkadang kita ada plus minusnya, ada positif negatif dan ya banyak persepsi lainnya gitu ya. Yang mesti kita selaraskan adalah sudut pandang gimana caranya kita melihat seseorang nih, manusia nih ya Bun ya, apalagi anak. Itu tuh terkadang berpacunya itu pada ada kelebihan dan kekurangan. Yes. Ada 2 cabang itu ya Bun ya. Dari 2 cabang itu yang harus kita gali itu adalah gimana caranya kita bisa memaklumi itu. Memaklumi dalam tanda kutip ya Bun ya.
Jadi tidak semata-mata oh anak ini punya kekurangan terus kita ya udah membatasi jaga jarak atau dan lain sebagainya, dan itu menjadikan suatu ketidaknyamanan dari si anak itu gitu ya akan kekurangannya dia. Jadi kita harus samakan persepsi adanya kekurangan atau kelemahan yang dimiliki anak, ada juga kelebihan, dan kelebihan serta kekurangan itulah yang menjadi anak ini bisa mampu berkembang tentunya dengan adanya kewarasan dari kita gitu ya selaku pendidik gitu. Gimana caranya anak bisa mau sadar akan kekurangannya, kelebihannya kalau dari kita aja sebagai pendidik kita masih membatasi itu dan kita tidak atau dalam kata lainnya tabu ya Bun ya akan hal itu gitu. Jadi yang harus kita samakan itu kurang lebihnya menyamakan persepsi apa itu kekurangan dan kelebihan gitu yang dimiliki anak, dan pastinya namanya kekurangan itu pasti berpacu pada kualitas diri anak ya Bun ya. Kualitas diri anak itu ketika anak sudah mulai sadar ada kekurangan Ibu, pasti anak itu bakal berpikiran oh saya ini bermasalah ya. Atau nggak usah bermasalah pada diri deh, oh lingkungan saya nggak nyaman saya kayak gitu ya, saya kekurangan di betul ya. Jadi penerimaan itu yang membuat si anak ini nantinya akan merasa pesimis. Jadi insecure gitu ya. Betul, pesimis anak itu kan bermacam-macam. Kayak kita udah dewasa aja kadang, aduh kerudungnya kurang rapi, atau aduh aku belum lancar berbicara, public speaking gimana ya di depan orang lain gitu. Ini aja kita yang sudah berumur ya Bun ya, yang sudah mungkin pengalamannya lebih banyak, dan ini kita harus mencoba untuk oh anak ini paham kekurangannya, pasti dia kalau difokuskan terlalu diforsir akan kekurangannya itu, nih anak bakalan berpikiran oh ya udah deh ngapain buat aku show off ke orang, untuk apa aku berani, pasti dia akan merasakan minder atau pesimis itu sih Bun, yang memang kerap terjadi mungkin entah jenjang SD, SMP, SMA pun pasti ada anak yang merasa seperti itu dari sesuai kekurangan. Dengan tahap perkembangannya ya, Betul. biasanya mereka akan bertindak atau berperilaku gitu ya. Tapi Bun, ini menarik sih, kan banyak juga ketika mendapati gitu ya, ada di dalam diri anak kelebihan dan kekurangan. Kadang ada yang ya udah kita fokus aja nih ke kelebihannya, kekurangannya diabaikan. Nah tapi kan kali ini tuh materi kita menarik karena kekurangan ini kita akan jadikan sebuah keunikan. Nah gimana tuh bisa kok kekurangan tapi jadi keunikan tuh gimana Bun? Karena kan selama ini biasanya topik yang diangkat tuh ya sudah kita fokuskan aja ke kelebihannya, kekurangannya nggak perlu dilihat gitu kan. Tapi kita mau kekurangannya ini juga bisa jadi unik. Nah itu gimana tuh Bun? Untuk kiat-kiatnya sih banyak cabangnya ya Bun ya. Mungkin bisa kita kupas satu-satu dari kita selaku tenaga pendidik terlebih dahulu. Tenaga pendidik pastinya kita tuh gimana caranya agar anak ini tidak berpusat pada hanya kelebihannya aja yang kamu bisa gambar, yuk kita buat hasil karya. Terus sementara dia kekurangannya kurang di bagian bahasa. Gak di-upgrade gitu gak di-upgrade dan udah stuck aja di situ gitu. Gimana kiat-kiat kita selaku tenaga pendidik, orang tua, betul. Gitu ya. Itu pastinya kita harus ada pahami dulu permasalahan anak itu seperti apa. Permasalahan, jadi kita gali dari awal, karena nggak mungkin anak bisa seperti itu mengalami kekurangan atau kelemahan seperti itu tuh pasti ada alasannya. Sebab akibat lah Bun ya ibaratkan gitu. Mungkin kekurangan ini juga tidak semata-mata oh anak ini tidak pandai di akademik, tidak pandai di non akademik, tapi kita juga harus menggali ada permasalahan apa, entah diagnosa dari dokter, genetika lainnya, yang pasti itu kan butuh penanganan yang expert ya Bun ya oleh bidangnya gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami betul, kita sebagai tenaga pendidik juga harus aware dengan anak didik kita lihat oh kekurangannya apa, mungkin kalau kita tidak langsung into ke anaknya, kita bisa cari tahu dulu melalui orang tua. Tuanya, betul, gitu ya. Yang intinya kurang lebihnya adalah menjalin bonding juga dengan orang tua gitu. Pastinya yang paling tahu anak kan yang orang tuanya gitu. Benar, tapi gimana anak di sekolah yang paling tahu ya kita selaku tenaga pendidik gitu. Jadi kita juga harus cari tahu latar belakang anak, permasalahan itu ada di mana. Itu dulu sih Bun, ketika itu sudah mulai bisa terwujudkan gitu, sudah kita tahu nih udah mulai ada
simbol-simbol atau ada cahaya-cahaya, oh ini kayaknya ngarahnya ke sini nih. Nah, barulah kita Ada bintang-bintang. betul kayak mulai ada hilal gitu ya Bun ya. Jadi mulai kita bisa tarik garis, masalahnya ke sini. Jadi nggak ujuk-ujuk kita langsung anak ini bermasalah, oke stop, kita nggak forsir dia bagian ini karena dia nggak mampu. Kadang stigma negatif itu Bun yang kadang membuat anak itu juga sulit berkembang, juga sulit tahu ini aku sebenarnya masalahnya di mana sih. Karena anak itu pada dasarnya butuhnya itu diarahkan, betul, apalagi dibimbing. untuk kelas-kelas bawah ya Bun ya, untuk betul. teman-teman SD mungkin ya, terus TK juga, bahkan SMP sama SMA pun juga masih butuh bimbingan dengan porsinya masing-masing gitu ya. Sesuai dengan tahap tahapan perkembangannya lagi tadi. Betul, sama juga dengan ini kebutuhan anak tuh apa. Jadi apa yang kita stimulus, apa yang kita gali, apa yang kita support ke anak itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Nggak mungkin anak misalkan mengalami kekurangan di bagian dia sulit mengungkapkan atau bahasa ekspresif ya Bun ya. Kayak dia berantem sama teman kelasnya atau ejek-ejekan lah yang ringan-ringannya itu dia diam aja. Yang mana nanti berpengaruhnya sama akademik. Ntar gurunya pasti melihat kok dia nggak mau komunikasi sama teman-temannya, nggak mau berbaur. Lah kalau kita nggak cari tahu dulu latar belakangnya apa, permasalahannya apa, itu kita nggak akan bisa membangun dari kelemahannya itu menjadi suatu keunikan. Ketika itu sudah dimiliki oleh tenaga pendidik, insya Allah tuh Bun, kita secara pendidik udah tahu gimana cara menstimulus anak juga kita tahu permasalahannya apa, anak pun intu ke kita, jadi permasalahan itu sudah mulai terkelupas satu persatu sehingga anak itu tidak berpusat pada kekurangannya, tidak pesimis, tidak minder, guru pun tidak hanya udah deh karena dia nggak bisa jadi kita gak usah kayak gitu, nggak usah terlalu support dia banget. Kadang kan ada bunyi seperti itu, tapi insya Allah untuk di era yang sekarang ini sudah makin maju, pendidiknya juga semakin berkualitas, seperti itu sih Bun. Kurang lebihnya. Berarti kalau boleh aku bantu simpulkan ya Bun ya, untuk tadi menggali dari kekurangan terus menjadi keunikan, yang paling pertama mungkin ruang penerimaannya dulu ya. Betul. Bahwa setiap manusia tadi pasti ada kekurangan, kita terima dulu gitu ya. Terus setelah kita terima, orang-orang di sekeliling, khususnya buat yang orang dewasa, tenaga pendidik dan orang tua perlu mengobservasi anak ini, di mana nih letak kekurangannya gitu kan. Kita cek dulu gitu, sehingga nanti baru bisa bantu ke arah stimulus gitu ya Bun ya. Nah dari kekurangan itu nanti lama-lama ya mungkin memang nggak akan semelejit kelebihannya, tapi setidaknya itu bisa terupgrade gitu ya Bun. Dia berproses juga gitu. Iya benar. Nah ada nggak sih Bun kasus-kasus yang real gitu Bunda menangani, baik itu di SMP atau SMA pun di terapi juga gitu, kasus-kasus anak yang tadi nih dari kekurangan terus bisa jadi keunikan gitu. Rata-rata sih Bun yang saya alami gitu ya, yang saya pernah tangani, kalau memang di sekolah itu kan ada namanya siswa reguler dan siswa yang non reguler ya Bun, ataupun anak yang memang special need atau berkebutuhan khusus gitu. Pastinya ketika kita mendidik anak yang reguler itu berbeda dengan anak yang berkebutuhan. Dan terkadang untuk pengalamannya pun lebih banyak yang di anak yang berkebutuhan khusus Bun, kalau saya menanganinya. Contoh, kadang kan persepsi negatif, stigma negatif itu ada ketika adanya perbedaan. Contoh, si A ini dia siswa reguler, dia pandai dalam semua akademik, dia pandai akan semua bidang gitu, dan dia tidak ada masalah genetik apa-apa, dan dibandingkan dengan yang satunya lagi, si B ini. Kadang kayak, dia ABK ya? Ada stigma negatif gitu. Terkadang itu jadi suatu permasalahan yang ada apa sih dengan anak ABK itu sebetulnya. Terus ketika saya langsung terjun ke permasalahannya anak ABK itu, ternyata rata-rata ya Bun ya, permasalahan itu adalah anak ini kurang di sensornya, sensor integrasi, baik peraba, penciuman, atau keseimbangan gitu ya, vestibular, taktil, dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara kita menyadarkan kalau ini anak punya kekurangan tapi kita tingkatkan. Itu tuh kita biasanya tuh latihnya itu dengan produk Bun. Produk misalkan, kita lihat dulu selama terapi anak ini kekurangannya atau butuh bantuan itu di
bagian peraba gitu ya Bun ya, taktil tangannya. Oke, kita latih dia dengan kegiatan meronce atau misalkan kayak menjahit gitu Bun. Menjahit berbagai pola gitu ya. Yang mana nantinya ketika dia sudah mahir di situ, kita coba untuk beralih ke pola-pola yang lainnya. Dia tuh semangatnya yang mana? Oh, dia misalnya bilang mau dinosaurus. Nah, akhirnya kita buatlah gambar entah dari cetak dinosaurus, dicetak, digambar, digunting. Yang mana itu kan melatih untuk Motorik taktilnya. juga Betul, ya? motorik bagian taktilnya juga. Dia bisa set menggunting, kemudian dia bisa membuat pola, yang mana itu pasti orang-orang di luar sana mungkin tidak sedikit ya Bun ya, beranggapan emang bisa anak ABK tuh mempunyai hasil. Biasanya kayak gitu. Jadi kita Kalaupun bisa ada nggak rapi gitu ya. iya kayak iya udahlah berantakan nggak apa-apa maklum anak ABK biasanya gitu. Nah, dengan adanya mengubah kekurangan menjadi keunikan itu yang saya lakukan di terapi khususnya, kasih afirmasi positif kepada anak, kamu bisa nak gitu. Karena untuk bahasanya tidak ada masalah. Dia hanya saja butuh berlatih agar kemampuan itu sama dengan teman-teman yang lainnya, walaupun memang pasti ada ciri khasnya. Oh, kelewat satu lubang, atau guntingnya masih belum terlalu rapi, itu nggak apa-apa. Yang penting anak mampu mewujudkan itu, dan anak tuh ketika berhasil kita kasih afirmasi positif, kamu bisa juga loh nak. Nah, ntar itu dia merasa ada kepercayaan dirinya. Betul. Gitu ya, Aku bisa ya. Kata orang, kata kadang nih Bun, maaf nih sebelumnya, ketidakmampuan anak terkadang labeling paling kental adanya di rumah. Kamu nggak bisa, atau di lingkungan terdekat deh gitu. Tapi terkadang itu kita suka tidak sadar, ternyata apa yang kita gitu betul ya? Kita melontarkan apa itu labeling untuk anak, cap untuk anak. Jadi nah itulah yang harus kita waspadai itu ya Bun ya, ketika kita pengen mewujudkan suatu kekurangan menjadi suatu keunikan dengan suatu karya yang biasa saya lakukan ke anak special need itu, disertakan juga dengan afirmasi positif ke anak-anak bahwasanya kamu bisa, dan kita jangan membahas kekurangannya. Ini tangan kamu nih kenapa sih kok nggak bisa? Kadang kita gitu gerakannya. Ayo cepat di waktu segala macam. Enggak, tentunya kita harus dari hati ke hati juga mendidiknya. Kita juga harus instruksi yang jelas. Terus pembuatan polanya juga dia harus atensinya full di kita. Ketika itu sudah semuanya dan itu sudah terbiasa, dan dia mandiri nantinya ketika mau buat karya. Gitu, dengan ngomong gitu terus dia buat tanpa dia sadari karya dia itu beda dari yang lain gitu. Jadi kita secara tidak langsung membuka peluang anak untuk menghasilkan suatu karya yang mana nantinya dia ketika sudah mandiri, sudah bisa lepas dari kita, anak bisa melakukan itu dengan sendirinya gitu, mandiri, mandiri betul ya? Dengan variasi lainnya, tentunya nggak hanya mencetak, tapi siapa tahu dia bisa menjadi penjahit nantinya atau desainer yang sangat luar biasa. Kita kan nggak ada yang tahu ya Bun ya, bener. Gimana anak gitu. Jadi itu sih dari hal kecil lah yang bisa kita lakukan, yang mana ketika kita lakukan secara intens, terus juga terstruktur, jelas, kita yakin gitu, insya Allah anak juga akan mengikuti, kayak gitu sih Bunda. Oke, baik. Teman diskusi ini tadi ada bagian yang menarik yang mungkin kita perlu sama-sama garis bawahi gitu ya, bahwa memang terkadang tuh seringnya kita melabeling gitu ya, khususnya bagian di rumah maupun tenaga pendidik, kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Bagaimana kita harus bisa memandang anak dengan sudut pandang yang positif, di mana di dalam diri anak tuh pasti ada kelebihannya, ada bintang di dalam diri setiap anak gitu ya. Sehingga tadi kekurangannya bisa berubah menjadi sebuah keunikan. Jadi harus berhati-hati terhadap ucapan yang kita keluarkan kepada anak, karena itu bisa menjadi tindakannya dia tuh akan berpengaruh ya dari ucapan orang-orang di sekelilingnya gitu ya Bunda ya. Oke, Bunda B, tadi kan masalah yang ada di terapi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada nggak sih tadi case yang lain dari anak-anak yang reguler gitu? Ada nggak anak-anak yang memang tadinya terlihat ada kekurangan, namun kekurangan ini bisa diwujudkan menjadi sebuah keunikan?
Oke, biasanya kalau untuk yang siswa reguler itu yang paling terlihat itu di jenjang yang bawah ya Bun ya. TK, SD gitu. Jadi yang biasa saya temui untuk di SD itu biasanya kasusnya itu ejek-ejekan sih Bun. Ketika kita sadar, oh anak si teman A ini lebih kurang dominan gitu ya Bun ya. Diam, memang pribadinya seperti itu. Dia nggak banyak tingkah, nggak ngobrol, banyak ngomong, betul gitu ngobrolnya juga minimalis gitu ya. Mas seperlunya aja deh gitu. Terus ketemu atau dipertemukan dengan teman-teman yang alfa sekali, yang dominan, yang Pimpin gitu ya. Iya, kok kayak gitu sih? Udahlah, nggak usah ini aja, kamu nggak bakal bisa. Nah, terkadang itu hampir semacam bullying juga ya Bun ya, kalimat-kalimat seperti itu tuh, yang mana itu membuat si pribadi A ini, teman si A ini tuh, oh, aku nggak usah ngomong aja ya. Gitu. Yeah. Jadi dia kecil hati. Biasanya untuk di taraf-taraf SD itu seperti itu Bun, ejek-ejekan atau emang bisa, kayak gitu-gitu tuh Bun. Yang kadang ngebikin anak itu kurang mau mengeksplor atau mengupgrade gitu lagi. Ya. Kalau aku tuh bisa. Mungkin kalau kita nih orang dewasa atau yang sudah berumur itu pasti mikir, emang kamu bisa kayak gitu? Bisa nih, coba ntar ya, lihat ya. Kita bisa untuk menunjukkan karena kita rasa percaya dirinya udah matang di situ. Pengalaman juga. Betul, pengalaman udah banyak, lika-liku yang kita lewatin juga udah sangat luar biasa dibandingkan dengan anak SD yang ini pengalaman juga pastinya. Kayak gimana ya, aku harus apa gitu. Dan terkadang juga dengan ejekan ini yang ditakutkan ketika guru tidak bisa membatasi, nanti yang ada cekcok antara orang tua si A dengan orang tua si B yang memang kita harapkan ya. Betul, Bu, ya? dari pendidik pasti pengennya ya udah internal dulu. Benar. Kita selesaikan, jangan sampai keluar dulu, jangan sampai keluar gitu ya Bun ya. Nah disitulah terkadang kasus-kasus SD yang sering saya lihat, saya tangani itu seperti itu Bun. Bullying dengan ketidakmampuan si A karena memang pribadinya sangat berbeda, dan kita juga nggak bisa ya Bun menyamakan anak dalam satu kelas harus aktif semua yuk. Nggak boleh ada yang diam, semuanya harus ada yang ngobrol, harus ada yang aktif gitu, bertanya, aktif dalam berperan, segala macam itu nggak akan pernah bisa kita paksa anak harus seperti itu, karena sejatinya anak berbeda-beda ya. Beragam juga. Betul, karena kita juga guru si A, guru si B, guru si C beda-beda. Betul, ya, treatment ngajarnya mungkin oke dalam RPP atau semuanya itu kita yuk seragam nih seperti ini, temanya ini segala macam. Tapi gaya mengajarnya. Betul, ada gitu yang ya. bahkan tanpa kita sadari anak juga ada kok yang nggak nyaman sama kita, ada yang nyaman juga kayak gitu sih Bun. Jadi lebih ke kasus-kasus yang memang seperti ujaran atau celutehan seperti itu yang memang kalau untuk di SD dan siswa reguler. Tapi kalau untuk SMP SMA lebih ke langsung ke sikap. Jadi lebih ke emang bisa, udah nggak usah lah. Ejek-ejekan yang terus menerus yang sampai akhirnya nanti dia merasa oh aku butuh bimbingan. Bimbingannya nanti ke siapa? Ke konselor lagi, guru BK lagi, yang kadang memang dari situ kita mulai tingkatkan dari kekurangannya dia menjadi kelebihan. Ini kamu lebihnya di sini loh. Kamu bisa gali ini nak sebenarnya gitu. Jadi terkadang itu sangat kompleks ya sebenarnya. Jadi nyeret-nyeret lebih ke gimana cara kita sebagai wali kelas menanggulangi itu, gimana peran guru BK di permasalahan itu dan lain sebagainya sih Bun kalau untuk yang di siswa reguler gitu. Oke, tadi kita sama-sama udah tahu ya bahwa permasalahannya itu bermula dari ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, bagaimana nih Bun? Apa yang harus dilakukan orang tua ketika menemukan hal itu dialami oleh sang anak, ataupun ketika guru mendapati ada siswanya seperti itu di kelas. Nah, apa nih tahapan yang harus kita lakukan supaya bisa tetap tenang, terus bisa mengkondisikan, dan ya pada endingnya hal-hal itu tidak terulang gitu, tidak terjadi terus-menerus di dalam kelas atau di rumah khususnya juga. Oke, mungkin kalau untuk orang tua dan tenaga pendidik bisa kita satukan ya Bun ya. Saya ada kiat-kiat mungkin 4 kiat ya Bun ya. Yang pertama, yang tadi sempat disinggung di pertama, kita harus mengetahui latar belakang si anak itu seperti apa. Permasalahan awalnya gimana. Jadi nggak bisa ketika ada konflik antara si A dan si B akan kekurangan yang dimiliki oleh anak,
itu kita langsung manggil korbannya. Pasti kita panggil pelakunya dulu. Oh, kenapa bisa seperti itu? Baru ke korbannya. Karena penerimaan korban tuh jauh lebih minim dibandingkan yang pelaku gitu Bun ya. Itu dulu kita pahami dulu latar belakangnya. Terus yang kedua, kita juga bisa mengetahui tahapan-tahapan itu sudah sesuai belum dengan tahapan usianya. Kalau terkadang nih Bun, ada anak siswa kelas 2 SD tapi pada tahap perkembangan itu tidak ada di kelas 2. Kematangan tidak di tahapan itu gitu, atau bisa mundur satu tahapan di kelas 1 yang mana dia masih belum bisa problem solving, masih butuh bantuan dan lain sebagainya. Itu sih Bun yang pertama kita harus cari tahu dulu latar permasalahannya apa dari segi guru sama dari segi orang tua. Terus yang kedua, kita pahami betul tahapan usianya sudah sesuai atau belum. Kalau memang dirasa belum, bisa konsultasi dengan ke bagian atau bidang yang expert ya Bun ya, yang langsung mungkin nantinya akan ada diagnosa lainnya yang itu bisa membantu cara kita stimulusnya gimana gitu. Jadi biar selaras nih Bun. Ya? Betul, antara oke, orang tua tahu karena sudah mengambil langkah seperti ini. Dan itu dikomunikasikan Bun ke guru. Jadi guru itu tidak salah langkah ketika mentreatmentkan di dalam kelas. Betul. Yang ketiga, ketika kita sudah tahu nih anak kita atau anak didik kita itu memiliki suatu kekurangan, kita juga jangan berfokus kepada kekurangannya itu saja, tapi kita juga kenalkan kelebihan yang dia miliki sehingga si anak ini paham bahwasanya oh, kekurangan yang aku punya itu bisa menjadi satu keunikan yang mana itu adalah satu hal yang terbaik menurut versi aku gitu. Jadi memang itu tuh tidak cepat ya Bun ya, untuk betul kayak kamu gini besok langsung berubah, itu nggak mungkin ya Bun. Pasti butuh waktu, entah kita butuh waktu yang berminggu-minggu, berbulan, dan atau setiap anak berbeda tahun. Tadi ya, betul anaknya juga ya. Betul, karena yang di poin 4 ini adalah setiap anak itu punya prosesnya masing-masing. Semua anak juga punya masanya masing-masing. Jadi masa itu nggak bisa kita tentukan dari orang tua, oh karena udah konsul ke psikolog atau yang lainnya tumbuh kembang anak, oh kira-kira 3 bulan bisa nih. Terus dengan PD-nya, dengan ini kita bilang ke wali kelas atau guru-guru untuk anak saya bisa 3 bulan aja, habis itu udah lepas gini. Terkadang tuh kita suka biasanya di situ tuh Bun ya. Jadi terkadang kita juga pasti sebagai orang tua pengennya yang terbaik untuk anak. Kita selaku guru, kita pengennya itu yang terbaik juga untuk siswa kita, anak didik kita gitu. Tapi terkadang keinginan itulah yang menjadi ego di diri kita, bahwasanya terkadang itu tidak selaras, tidak satu hati dengan anak. Gitu. Jadi yuk sama-sama kita terapkan tadi yang 4 poin itu, terus kita juga turunkan ego untuk anak harus bisa, anak pasti bisa. Gitu. Terkadang anak ketika kita terlalu forsir dengan afirmasi positif yang berlebihan, dia akan menjadikan itu betul, akan menjadikan kok harus disuruh ini terus ya gitu. Takutnya itu menjadikan anak malah menyimpulkan itu adalah pressure untuk aku, bukan suatu penyemangat aku untuk aku harus bisa nunjukin kelebihan aku itu, kekurangan aku menjadi suatu keunikan. Yang ditakutkan itu. Jadi kita ada baiknya treatment yang kita lakukan ke anak itu sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Seperti dan itu sih. Mungkin juga dikomunikasikan juga ya ke anak gitu, membuat anak nyaman juga gitu. Betul. Dikondisikan juga si anaknya bahwa ayo deh misalnya kita lejitin lagi nih atau kita gali lagi nih, misalnya dia nggak bisa kurang bisa hitung-hitungan tapi di stimulus dan itu jadi menyenangkan gitu. Tapi bukannya langsung, kadang ada nih Bun kasus-kasus yang langsung les matematika gitu kan. Tapi padahal anaknya tuh merasa terbebani dengan les matematika itu gitu, karena jam sekolah yang sudah padat, kemudian ditambah lagi dengan les matematika yang habis pulang sekolah dan itu bisa seminggu beberapa kali gitu, sehingga anaknya pun jadinya nggak enjoy. Padahal maksud orang tua di rumah mungkin tadi pengen merubah kekurangan jadi keunikan gitu. Itu gimana tuh Bun kalau yang proses-proses kayak gitu? Cara pendekatan ke anak supaya anak juga paham maksud orang tua pasti ingin yang terbaik tadi ya. Nggak ada orang tua yang nggak pengen terbaik buat anaknya, tapi bagaimana nih mungkin tips komunikasi ke anak supaya
inginnya orang tua juga tersampaikan dengan baik ke anak sehingga anak juga bisa menerimanya gitu. Oke, kalau untuk tips gimana sih cara mengkomunikasikannya dengan anak, tentunya kita selaku orang tua pasti kita tahu anak ini kemampuannya di mana, gaya belajarnya seperti apa, daya serapnya seperti apa. Jadi kita harus kenali itu dulu, kemudian kita bisa menggunakan bahasa atau kata-kata ya yang sesuai dengan penerimaannya dia. Terkadang ada anak yang beda ya Bun ya, ketika kita menasehati laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan. Cenderung kalau anak laki-laki itu jarang menatap mata gitu Bun. Kayak ya ntar aku nggak bisa gitu. Tapi kalau anak perempuan tuh biasanya dia natap mata, dia dengan santun dia menyimak dan kita merasa, orang tua merasa dihargai. Tapi itu Bun, persepsi itulah yang terkadang orang tua ini harus tahu dulu, ketika kita mengajak anak berkomunikasi, laki-laki itu jangan dipaksa untuk melihat mata. Karena dia kebanyakan fokusnya adalah di mendengarnya itu. Oh oke. Gitu. Mau kita gali anak itu harus, ayo matanya ngeliat bunda, kamu kurangnya ini, kamu les ini ya. Kadang orang tua terlalu menggebu-gebu untuk langsung memberikan les private di luar sana atau les tambahan yang memang home visit dan lain sebagainya. Terkadang juga itu yang harus kita perlihatkan, gaya komunikasi kepada anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang kedua itu ketika anak kurangnya di bagian hitung-hitungan, misalnya terkadang orang tua hemat matematika, abis pembagian rapot tuh Bun biasanya wah nilainya kurang nih di bawah KKM, harus harus les dulu nih di bimbel lah Bun, di mana aja gitu, harus bisa seminggu 3 kali minimal. Sedangkan anaknya nggak bisa di situ. Jadi kita terkadang nggak bisa juga selaku orang tua ya memforsir anak itu untuk harus bisa di situ, di bagian itu. Tapi kita harus gali, dia kurangnya di matematika di hitung-hitungan karena dia sulit menyelesaikannya. Tapi kita harus cari dulu kelebihannya di mana. Bahasa, musik, di lain sebagainya. Nah itulah Bun, kelebihan itulah yang harus kita lesin sebetulnya. Gitu. Jadi kita tidak berfokus ke kekurangannya aja. Jadi kalau kita mau into ke anak, kita harus tahu dulu kelebihannya dia, sukanya dia apa, itu yang kita les. Kita leskan gitu ya, kita kasih tambahan agar dia motivasinya meningkat. Dan ketika kita mulai bahas kekurangannya, anak akan menerima. Terkadang cenderung kita salah di situ. Anak kurang di matematika, kita lesin matematika. Anak nggak bisa bahasa Inggris, dilesin bahasa Inggris, kayak gitu. Tapi kelebihannya yang dia sukai nggak kita fasilitasi. Betul. Gitu ya? Jadi ada baik itu kita berikan ruang anak untuk, yuk kelebihan kamu di sini, yuk mama atau ibu atau bunda gitu atau bunda leskan. Ayo kamu yang berhasil di situ, nantinya ketika kita mau masuk, nah kamu matematika sulitnya di mana sih? Anak akan jauh lebih terbuka dan nantinya nanti ada ya les matematika 1 aja. Gitu. Itu bagian dari negosiasi dan bonding. Benar. Gitu. Jadi kita juga harus menempatkan itu secara tepat gitu, nggak bisa yang namanya anak harus dididik gimana kita dulu kecil. Mungkin kita dididiknya keras. Terus kita mau mendidik anak juga sekeras kita dulu, itu nggak bisa. Jadi yang ada mental, masuk mental lagi kayak gitu sih Bun. Atau kadang ada keinginan orang tua yang mungkin dulu zaman kecil nggak terlaksana gitu dan ingin dilanjutkan ke anak gitu kan. Itu nih yang butuh komunikasi ke anak harus lebih lancar lagi. Betul. Gitu ya, harus lebih pendekatan tadi seperti Bunda Be bilang gitu ya. Oke. Ini menarik banget sih teman diskusi. Tapi mungkin ada nggak sih Bun closing statement dari pembicaraan kita dari tadi ya, kekurangan jadi keunikan, apa yang benar-benar teman diskusi di rumah dan saya juga yang harus poinnya tuh apa sih dari ini semua gitu. Kesimpulannya Bun ya berarti bahwasanya dalam hal ini kita selaku orang tua, selaku pendidik juga, ketika kita mengetahui anak kita ini mengalami atau kedapatan mempunyai suatu kekurangan gitu ya, itu kita tidak memfokuskan atau mentitik beratkan bahwa itu jadi suatu permasalahan yang mana nantinya akan menjadi benteng untuk anak kita gitu. Benteng dalam artian, aku nggak bisa kesini karena kekurangan aku yang ini, aku nggak bisa kesana karena kekurangan aku yang ini. Jadi ada baiknya kita mengarahkan atau memberi peluang anak untuk
mengupgrade dari kekurangan itu dengan kelebihan yang dia punya, sehingga anak ini mampu berkarya secara luas gitu ya Bun ya. Luas mau kemana karena dia paham kelebihan dia di mana, sehingga kelebihannya itulah yang menutupi kekurangannya, dan nantinya kekurangan yang dia punya dia merasa oh aku unik di bagian situ ketika dia sudah banyak unggulnya gitu ya Bun ya. Jadi itu saja sih poinnya, sehingga anak itu merasa oh kekurangan aku itu bisa aku jadikan suatu keunikan yang sangat luar biasa menurut versi aku. Jadi dia udah nggak peduli lagi orang lain mau menilai apa, dan insya Allah ketika itu sudah ditreatmentkan ke anak kita, dan anak kita sudah tahu pola itu, sudah ada gitu ya Bun ya, mindsetnya itu, bahwasanya nanti ada stigma negatif itu tuh nggak ada lagi, nggak akan didengar lagi gitu. Jadi karena kayak udah percaya diri betul, tadi ya, karena udah tahu. rasanya udah oh aku udah penuh di sini. Jadi gelas yang tadinya bolong itu sudah ditutup dengan kelebihan-kelebihannya, sehingga anak pede. Seperti itu sih Bunda, baik siswa reguler maupun yang non reguler, seperti itu. Oke, Masya Allah, menarik ya teman diskusi di rumah. Jadi memang kita tugasnya sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak ini, baik itu orang tua maupun tenaga pendidik, yuk sama-sama kita lejitkan potensi anak kita. Kelebihannya kita gali lagi, kita stimulus terus sehingga menjadi sebuah bintang nanti buat mereka ya. Lalu kekurangannya kita ubah menjadi sebuah keunikan, sehingga nanti muncullah pribadi-pribadi yang penuh dengan percaya diri sesuai dengan anugerah yang telah Allah berikan. Oke, terima kasih Bunda B sudah Sama-sama, berkunjung Bunda. di sini di ruang podcast. Itu saja teman diskusi untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.